Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Inilah rencana besar Prabowo untuk Indonesia, untuk 5 tahun ke depan. Kerja sama seluruh kalangan, penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi pembicara pada acara Mandiri Investment Forum 2024. Agenda investasi tahunan ini digelar di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya investasi dalam memajukan ekonomi Indonesia. Ditegaskan juga bahwa pemerintah Indonesia siap memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan bagi para investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Seperti halnya sektor pertahanan memiliki potensi besar sebagai salah satu sektor yang menjanjikan untuk berinvestasi. Selain itu, Menhan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mari bersama-sama menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menguntungkan bagi semua pihak. Untuk menaikkan perekonomian Indonesia butuh kerjasama dari semua kalangan. Kerjasama tersebut dimulai dari kerjasama ekonomi besar, ekonomi menengah, ekonomi kecil, koperasi, pasar, petani, sampai dengan nelayan. Menhan Prabowo juga meyakini bahwa Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sampai kira-kira 8% atau lebih dalam 4-5 tahun ke depan. Kemudian, untuk mencapai kemakmuran bagi Indonesia maupun dunia, yang terpenting adalah tercapainya kedamaian. Sebagai bangsa Indonesia, Menhan juga mengingatkan agar tidak merasa rendah diri atau inferior. Indonesia adalah bangsa yang kuat dan sudah melewati berbagai rintangan. Memperjuangkan kemerdekaan sampai dengan mempertahankannya. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus berbangga dan terus berjuang untuk Indonesia, jangan sampai memiliki rasa inferior terhadap negara lain. Dalam aspek ekonomi, Indonesia adalah salah satu negara yang terbaik di dunia. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan Indonesia dalam mengatasi berbagai krisis di dunia dan ketidakpastian. Rencana besar Prabowo, di awal jabatannya sebagai Presiden. Prabowo telah menggariskan rencana kerja dan kebijakan-kebijakan di sektor perekonomian mulai 2025. Kebijakan itu telah dituangkan dalam dokumen visi misinya yang berjudul Bersama Indonesia Maju setebal 77 halaman. Berikut ini daftar program-program ekonomi yang akan digarap Prabowo Gibran saat menjadi pemimpin Indonesia tahun 2024 sampai tahun 2029. 1. Memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu demi menambah penerimaan. Prabowo Gibran menganggap pendirian Badan Penerimaan Negara merupakan bentuk terobosan konkret sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Melalui badan itu, mereka menargetkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto sebesar 23%. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto mencapai 23%, sebagaimana tertulis dalam dokumen visi misi itu pada halaman 27. BPN akan terdiri dari lembaga negara yang selama ini fokus mengumpulkan penerimaan negara, seperti Direktorat Jenderal Pajak. Ditjen Pajak selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan, oleh sebab itu, ketika dimasukkan ke BPN akan dipisahkan dari instansi tersebut. 2. Bagi-bagi makan siang gratis untuk anak sekolah mulai 2025. Makan siang gratis adalah program andalan kedua pasangan itu saat mencalonkan diri sebagai peserta Pilpres 2024. Program makan siang itu diiringi dengan susu gratis yang juga dibagikan untuk anak sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia. Karena hampir 25% tidak makan pagi tiap hari. Program ini menyasar 82,9 juta siswa dengan kebutuhan anggaran 450 triliun rupiah per tahun. Pada tahap awal, program ini akan difokuskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Per anak akan mendapatkan jatah makan siang senilai Rp15.000 di luar susu. Menunya diserahkan sesuai daerah masing-masing. 3. Indonesia mandiri pangan dan bisa ekspor pangan. Dalam dokumen visi dan misinya berjudul Bersama Indonesia Maju, Prabowo juga telah menggariskan rancangan program swasembada pangan dalam program kerja yang ia sebut sebagai Asa Cita 2.
Ada 18 program kerja yang telah ia rancangkan untuk merealisasikan target swasembada pangan. Kita bisa ekspor pangan dalam kurun waktu 4 tahun. Dan, dalam 3 tahun, kita mandiri pangan. Untuk mencapai target ini, Prabowo mengatakan Indonesia perlu belajar dari banyak negara seperti China dan India. Menurutnya, China memiliki kinerja sangat baik dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya, sedang India sukses menjadi salah satu eksportir makanan terbesar di dunia. Kita harus belajar dari praktik terbaik yang dilakukan India dan Tiongkok. Prabowo sendiri saat menjadi Menteri Pertahanan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga ikut fokus membangun food estate. Panen raya jagung di lahan food estate pun telah terjadi di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kalimantan Tengah awal pekan ini. 4. Pertumbuhan ekonomi 8% mengandalkan konsumsi dan investasi. Prabowo sempat percaya diri menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% selama menjabat. Target pertumbuhan yang tinggi ini ia sampaikan saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Namun, target 8% itu tak tertuang dalam dokumen visi misinya yang berjudul Bersama Indonesia Maju, karena dalam dokumen itu ia hanya menargetkan tumbuh 6% sampai 7%. Presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029 itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahannya bisa tembus 8% karena daya beli masyarakat akan naik, mendorong permintaan atau konsumsi rumah tangga selama 3-4 tahun mendatang semakin tinggi. Jadi dengan permintaan yang naik, daya beli yang naik, ekonomi kita tumbuh, optimis saya sampaikan 7-8% dalam 3-4 tahun. Prabowo menyebut strategi untuk mencapai tingkat pertumbuhan itu juga akan ditempuh dengan cara mendorong masuk derasnya investasi. Prabowo mengatakan investasi harus didorong dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Pendekatan kita adalah kolaborasi, ekonomi kecil, koperasi, pedagang pasar, petani nelayan. 5. Sejahterakan ASN, TNI, Polri dengan menaikkan gaji. Prabowo telah menetapkan kebijakan kenaikan gaji para ASN dalam dokumen visi dan misinya yang berjudul Bersama Indonesia Maju. Kebijakan itu ia tetapkan dalam urutan ke-6 di 8 program hasil terbaik cepat. Saat debat Capres kelima ia pun telah memastikan akan merealisasikan kebijakan itu tatkala memenangkan kontestasi. Menurutnya peran ASN sangat strategis dalam memajukan bangsa, maka kesejahteraannya harus diperbaiki dengan meningkatkan pendapatannya. Kami yakin, pendidikan adalah hal strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk honorer. Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Dalam dokumen visi misi, kebijakan atau program menaikkan gaji ASN itu akan ia arahkan utamanya untuk para guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, Polri serta para pejabat negara. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi. Ini 3 rencana besar Prabowo untuk Indonesia ke depan. Calon presiden yang unggul. Dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Prabowo Subianto memaparkan sejumlah rencananya dalam membangun Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Jika kelak ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024, maka Prabowo dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik pada Oktober tahun 2024. Kendati demikian, Prabowo telah memiliki visi dan misi mengembangkan Indonesia dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam paparannya, dia menyinggung mengenai targetnya soal pertumbuhan ekonomi, rasio pajak hingga kemandirian pangan. Berikut ini 3 rencana besar Prabowo tersebut. Ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Dalam sambutannya di MIF 2024, Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%, target itu bisa dicapai dalam waktu 3-4 tahun. Jadi dengan permintaan yang naik, daya beli yang naik, ekonomi kita tumbuh, saya optimis saya sampaikan 7-8% dalam 3-4 tahun. Prabowo menyebut strategi untuk mencapai tingkat pertumbuhan itu adalah dengan investasi.
investasi harus didorong dengan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. Selain investasi, dia mengatakan pertumbuhan ekonomi juga akan didorong oleh konsumsi masyarakat yang kuat. Rasio pajak naik jadi 16%. Prabowo berjanji pada masa kepemimpinannya rasio pajak terhadap PDB akan naik dari yang saat ini di level 10% menjadi 16%. Namun dia tidak akan serta-merta menaikkan tarif pajak. Tetangga kita, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, sekitar 16-18% ada ruang untuk meningkatkan tax ratio. Prabowo juga mengatakan dirinya akan berupaya memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Adapun tambahan 6% rasio pajak setara dengan 90 miliar dolar ke dalam penerimaan negara. Maka kenaikan 6% dari 1.500 miliar dolar produk domestik bruto. Ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai 90 miliar dolar. Calon Wakil Presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menargetkan rasio pajak 23%. Hal ini disampaikannya dalam debat Cawapres. Mandiri pangan. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo yakin Indonesia bisa mandiri dalam memasok kebutuhan pangan di dalam negeri hingga menjadi pengekspor bahan pangan dalam 4 tahun ke depan. Dia meyakini dalam 3-4 tahun ke depan Indonesia bisa mandiri pangan. Kita bisa ekspor pangan dalam kurun waktu 4 tahun. Dan, dalam 3 tahun, kita mandiri pangan. Untuk mencapai target ini, Prabowo mengatakan Indonesia perlu belajar dari banyak negara seperti China dan India. Menurutnya, China memiliki kinerja sangat baik dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya, sedang India sukses menjadi salah satu eksportir makanan terbesar di dunia. Prabowo juga memaparkan mengenai pengalaman India mengatasi masalah kelaparan di negaranya. Kita harus belajar dari praktik terbaik yang dilakukan India dan Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan di banyak negara di dunia. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.